السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini, malam Ahad 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, 27 November 2021. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dapat kita berkumpul bersama di Masjid Al-Furqan ini setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. InsyaAllah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam kitab Hadis Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, 40 hadis. Kedudukan hadisnya sahih. Ada salah satu hadis yang akan kita angkat malam ini. Hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala, Umar berkata, Bainama nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iztala'a alaina rajulun shadidun bayadus siyab shadidu sawadis sya'ri la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifu minna. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, pada saat kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bersengatan putih pakaiannya, berpakaian putih. Sadidu sawadis sya'ri, rambutnya hitam. Maksudnya kadang kayak rambut ulun. Ada hitam, ada putih. Bersengatan itu. Bersengatan hitam. Tidak ada uban sehelai pun dari rambutnya. La yara alaihi asarus safar. Kami tidak melihat laki-laki itu dari mana atau dari bepergian jauh. Wa la ya'rifu minna ahadun. Dan di antara kami yang hadir tidak ada yang kenal dengan laki-laki itu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saking dekatnya duduknya, fa'asnada rukbatayhi la rukbatayhi, dia sentuhkan dua lututnya dengan dua lutut Nabi. Kita paling parak duduk kada pernah nang luntut besampukan. Laki-laki ini menyentuhkan dua lututnya dengan dua lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizai, dia letakkan dua telapak tangannya di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa dekat. Lutut besampukan,
Dua tangan laki-laki itu diletakkan di paha Nabi. Setelah dia meletakkan tangannya di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala ya Muhammad, dan dia berkata, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Islam itu apa? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Islam itu, kata Nabi, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu berjalan ke sana. Faqala, maka laki-laki itu berkata, shadaqta, benar engkau. Benar engkau. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami para sahabat bingung, kata Umar bin Khattab. Kami merasa aneh, karena dia bertanya, kemudian dia membenarkan. Biasanya kalau seorang bertanya, kemudian pertanyaannya dijawab, paling manggut-manggut, mengerti dengan jawaban itu. Tapi dia berkata, shadaqta, benar engkau. Seolah-olah laki-laki ini sudah tahu apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian laki-laki tadi berkata lagi, qala fa akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW bersabda, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri. Iman itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir itu baik atau tidak baik. Dia berkata lagi, benar engkau. Benar engkau, wahai Muhammad. Kami makin bingung, kata Umar bin Khattab. Dia bertanya, kemudian dia membenarkan. Faqala, kemudian dia berkata lagi, fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Fa akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang kiamat. Qala, Nabi bersabda, mal mas'ul anha bi'a'lami minas sa'il, kata Nabi. Ternyata yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kenapa Nabi berkata seperti itu? Setiap jawaban Nabi bukan manggut-manggut menerimanya, tapi benar engkau. Seolah-olah dia mengerti dengan apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada saat dia bertanya tentang kiamat, maka Nabi berkata, nang ditanya tidak lebih mengerti daripada yang bertanya. Hadis ini panjang sekali, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian summan talaqa falabista malian. Kemudian orang itu pergi dan tanpa meninggalkan tahu arah kemana perginya. Mungkin setelah pergi dan menghilang. Dan aku tetap bertahan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, laki-laki itu pergi, aku bertahan bersama Nabi. Setelah itu summa qala ya Umar, Nabi bersabda kepadaku, wahai Umar, atadri minas sa'il. Apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Maka kata Umar bin Khattab, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Yang lebih mengerti Allah dan Rasulnya. Ulun kada tahu, wahai Rasul, siapa orang itu. Faqala, maka Nabi bersabda, fa'innahu Jibril atakum yu'allikum dinakum. Itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Jadi pengajaran kepada seseorang melihat hadis penutup boleh dengan bertanya kepada orang lain. Nang ditakunakan ini mengerti apa yang sudah ditakunakannya,
Tapi pada saat dia bertanya kepada orang lain, maka orang lain menjelaskannya. Atakum wa'allimukum dinukum, kata Nabi. Dia datang kepada kalian, wahai sahabatku, dia mengajarkan agama kepada kalian. Apa yang diajarkan agama di antara mereka? Apa itu Islam? Apa itu iman? Dan apa itu ihsan? Mungkin itu aja pembahasan kita malam ini. Iman, Islam, iman, ihsan. Iman, Islam, iman, ihsan, ini wajib dimiliki oleh semua manusia. Wajib dimiliki oleh semua manusia, manakala manusia yang memiliki itu mencukupi syarat. Karena di dalam Islam itu ada yang bisa kada mencukupi syarat. Apa yang kada mencukupi syarat? Islam antasyhadu an la ilaha illallah, pasti mencukupi syarat. Seseorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, semua orang bisa. Kalau orang mau masuk Islam kada bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu jangan diterima keislamannya. Karena 2 kalimat syahadat itu mampu dia ucapkan. Bagaimana jika dia, bisu umpamanya. Bisu apa yang dia ucapkan? Bisu dia ucapkan. Saya suatu hari pernah mengislamkan orang yang bisu. Hadir, bukan saya yang mengislamkan, hadir pada saat pengislaman orang yang bisu. Kemudian ditulisnya 2 kalimat syahadat itu di selembar kertas. Besar-besar tulisannya. Disuruh si bisu ini membaca 2 kalimat syahadat itu. Keimanannya bagi orang yang bisu hanya wajib pada hati. Wajib pada hati. Kalau kita yang bisa berkata, wajib di hati dan wajib diucapkan. Wajib lagi yang ketiga, dipraktekkan. Jadi iman itu diucapkan, diyakini dengan hati dan dipraktekkan. Pada saat ada saudara kita yang bisu, kemudian dia masuk Islam, maka dituliskan selembar kertas 2 kalimat syahadat dengan terjemahnya. Dia baca, Alhamdulillah, ini terdapat bisu yang bisa membaca. Nang sulitnya tuh bisu kan bisa membaca. Bisu kan bisa membaca. Ulun pernah menghadiri pernikahan, bisu kan bisa membaca. Jadi setelah dia baca tadi tulisan itu, maka dia berisyarat dengan jempolnya. Dengan jempolnya. Sehingga yang mengislamkan guru kami, jangan kayak ini, Ijasidin. Ini syaratnya. Artinya, Allah Maha Esa. Jadi, Allah Maha Esa. Lalu diacungkannya, Allah Maha Esa. Sahkah keislamannya? Sah. Karena dia tidak mampu mengucapkan. Tidak mampu mengucapkan. Pada saat hadir, pada saat pernikahan orang nang bisu, kada bisa membaca, ini saling ngalihan, Pak. Saling ngalihan. Termasuk pengulu, kayak apa nih jadi pengulu hanyar, ini menghadapi nah. Paksa didatangkan. Didatangkan siapa? Didatangkan calon istrinya. Calon istrinya didatangkan. Walinya sudah berwakil kepada petugas pencatat nikah. Kemudian petugas menyampaikannya dengan isyarat. Rame benar nikahnya hari itu. Ujar petugas, ditunjuknya si bisu. Ente artinya lawan ini. Nah. Ini jarinya sudah selesai. Jadi Islam itu lakukan dengan semampu kita. Lakukan dengan semampu kita. Dengan segala keterbatasan yang Allah menentukan, ada hal-hal yang bisa menyampaikan dia kepada keimanan. Bisa menyampaikan dia keimanan pada sebuah keimanan. Alhamdulillah, pada saat kami bertakunan lawan kawan-kawan yang bisu bahari nikah itu kayak apa? Ini 6 anaknya jar kekawanan. Artinya bisa aja urusan itu, cuma nikahnya saling uyuhan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Adapun seorang muslim wajib mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Dan ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda pengislaman. Nanti di akhir hayat kalimat ini dituntut lagi oleh Allah sebagai sebuah pernyataan persaksian di hadapan Allah bahwa di akhir kehidupan
dia menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala. Itu yang Nabi katakan, man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akhir hayat, maka dia akan masuk surga. Seseorang muslim yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ada satu konsekuensi yang dia harus lakukan, yang menjadikan syahadat yang diucapkan itu sempurna. Karena ada orang yang berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi syahadatnya tidak sempurna. Kenapa? Tidak ditindaklanjuti dengan pengamalan dan praktek pada suatu keyakinan yang dia ucapkan itu. Bapak-bapak, pernahkah kita membaca hadis tentang Sayyidul Istighfar? Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Seterusnya. Di penghujung hadis itu, Nabi bersabda, man qalaha muqinan. Man qalaha muqinan. Siapa yang mengucapkannya dan yakin pada pagi hari. Siapa yang mengucapkannya pada pagi hari, siang hari, kemudian dia yakin dengan apa yang dia ucapkan, maka kata Nabi, dakhalal jannah. Allah masukkan dia ke surga jika dia mati sebelum sore hari. Dan siapa yang mengucapkannya pada sore hari, kemudian dia yakin dengan apa yang dia ucapkan, maka dia mati sebelum pagi hari, maka Allah masukkan dia ke surga. Dahsyat Sayyidul Istighfar. Tapi kalimat ini butuh keyakinan para jamaah sekalian. Kalimat ini perlu didukung oleh hati. Kenapa? Karena yang tercantum dalam Sayyidul Istighfar. Coba, dari alania pertama saja. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Ucapan ini perlu keyakinan yang mendalam. Bukan sekedar ucapan. Tambah lagi kalimat berikutnya. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Anta khalaqtani wa ana abduka. Engkau yang telah menciptakanku dan aku hambamu ya Allah. Belum kita masuk ke alinea-alinea berikutnya. Baru yang pertama dari Sayyidul Istighfar memang meluluh lantakkan ego kita, perasaan kita, kesombongan kita, kemusyrikan kita dengan kalimat itu. Maka kalimat itu perlu apa? Perlu keistiqomahan di dalam hati kita. 30 surah Fussilat. Allah berfirman, Allahumma innal ladzina qalu rabbuna Allah. Yang harusnya lah innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. 30 surah Fussilat. Orang yang berkata Tuhanku Allah. Cukupkah sampai di sini? Tidak. Ada kalimat yang lebih menentukan berikutnya. Summastaqamu. Kemudian dia komitmen dengan ucapannya. Istiqomah dengan ucapannya. Apa yang dia ucapkan? Tuhanku Allah. Perlu tuntutan berikutnya. Istiqomah. Di dalam hati kita. Dengan apa yang kita ucapkan. Artinya, ucapan Tuhanku Allah dibawanya dalam kehidupan ini dengan keyakinan yang mantap. Dan sampai kepada penghujung kehidupan. Apa ucapan Tuhanku Allah yang diperintahkan di penghujung kehidupan? La ilaha illallah. Apa yang Allah berikan kepada orang ini? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan menurunkan malaikat kepada orang itu. Kapan malaikat itu datang? Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan, datang malaikat itu inda sakaratil maut. Di waktu orang itu hendak mati. Orang yang mengucapkan Tuhanku Allah. Bukan zikir. Maaf, karena ada salah satu jamaah ibu-ibu yang bertanya, Ustadz, apakah ini dizikirkan? Tuhanku Allah, Tuhanku Allah, Tuhanku. Bukan. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi. Bukan. Zikir adalah zikir yang sunnah yang diajarkan kepada kita. Tapi ini sebuah cerita tentang keistiqomahan kepada sebuah keyakinan. Orang yang berkata Tuhanku Allah, kemudian dia komitmen dengan ucapan itu. Tatanazzal alaihil malaikah. Maka malaikat akan datang menemuinya.
apabila malaikat itu datang. Kata Ibnu Katsir, malaikat akan datang di waktu orang itu hendak mati. Di waktu orang yang istiqomah dengan ucapannya, Tuhanku Allah, datang malaikat di waktu hendak mati. Apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Jangan takut. Jangan bersedih, ujar malaikat. Wa abshiru, bergembiralah. Apa kegembiraannya? Bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dengan surga yang Allah berikan kepadamu, yang pernah Allah janjikan. Bergembiralah dengan surga, wahai orang yang istiqomah dalam keyakinan. Wahai orang yang istiqomah dalam ucapan Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kesempurnaan keimanan harus diyakini dengan mantap di dalam hati. Manakala keyakinan itu tidak mantap, maka keimanan kita ternoda. Kadang-kadang kita percaya kepada hal-hal yang lain yang bisa membelokkan kita pada keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan ucapan syahadat. Dengan ucapan dua kalimat syahadat. Amr bin As hendak masuk Islam. Dia meminta kepada Nabi agar diterima baiatnya. Akan terima. Ya Rasul, saya berbaiat di hadapanmu. Ini seorang sahabat yang luar biasa. Tapi keislamannya lebih dulu anaknya. Anaknya Abdullah bin Amr. Itu lebih dulu masuk Islam 1 tahun daripada ayahnya. Kemudian tahun berikutnya ayahnya Amr bin As masuk Islam. Minta berbaiat kepada Nabi, minta bersalaman kepada Nabi. Pada saat Nabi menyurung tangan, Amr yang meminta menarik tangannya. Kalau kita kan kecewa. Minta bersurung tangan, disurung oleh Nabi, ditariknya tangannya. Maka Nabi berkata, kenapa ini terjadi wahai Amr? Kamu minta berbaiat, bersalaman, kemudian aku ulur tanganku, dan kamu tarik tanganmu. Apa kata Amr bin As? Saya ingin sebuah pernyataan, sebuah janji. Apa janji yang kamu tuntut? Saya pendosa, wahai Rasul. Saya kafir sebelum ini. Hampir semua dosa-dosa saya lakukan. Bagaimana pertanggungjawaban dosa saya sebelum masuk Islam? Setelah saya masuk Islam. Hari ini saya masuk Islam, dosa saya yang terdahulu itu kayak apa? Kata Amr bin As. Maka Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari, ala ya'lamu annal Islam yahdimu ma kana qabla. Amr, kamu kada tahukah sesungguhnya Islam itu menghapus kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Orang yang masuk Islam dengan berbagai macam kesalahan dan dosa sebelum Islam, maka annal Islam yahdimu ma kana qabla. Orang yang masuk Islam itu Allah hapus segala amal-amalnya yang telah segala kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Sebesar apapun kesalahan itu, pada saat dia masuk Islam, maka dihitung dia seperti anak yang baru lahir. Sama sekali kada saling dosaan. Seperti anak yang baru lahir. Apalagi setelah masuk Islam, tidak lama setelah itu meninggal dunia. Maka matilah dalam keadaan husnul khatimah. Usairim bin Ashal, sahabat Nabi yang masuk Islam. Tidak lama setelah itu dia wafat. Karena setelah masuk Islam dia ikut berperang. Pada saat ikut berperang, terbunuh pada peperangan. Maka Abu Hurairah berkata, ceritakan kepada aku, dulu ada sahabat Nabi yang masuk surga tanpa pernah sholat sekalipun. Abu Hurairah kan masuk Islamnya belakangan. Kata Abu Hurairah, kisahkan panglon aku, asik kisahnya, ada orang yang masuk surga tanpa pernah sholat, kada pernah wudu. Maksud ulun ya, ulun sampaikan lawan pian berataan, jangan mengambil nang kada pernah sholat masuk surga. Jangan diambil cerita, jangan dipotong ceritanya. Jangan dipotong. Karena apa? Karena memang belum ada kesempatan untuk sholat setelah dia masuk Islam. Kalau kita waktu sholat terbentang siang malam, lalu berpiragah ada sahabat Nabi yang kada sing sholatan masuk surga, lain, kisahnya lain, jauh lawan kita. Nah, setelah dia masuk Islam berperang, dan dia terbunuh dalam peperangan, masuk surga. Karena apa? Karena iman yang mantap. Karena iman yang mantap, syahadat yang tidak diragukan sedikit pun pada saat dia ucapkan itu. Tidak lama setelah itu dia meninggal dunia. Jamaah sekalian,
rahimakumullah. Artinya apa? Apa konsekuensi bagi orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat? Pertama, jagalah keimanan ini agar tidak ternoda oleh bahaya-bahaya yang merusak iman. Jangan ada khurafat, jangan ada tahayul, jangan ada subhat dalam keyakinan, jangan ada syirik. Itu yang paling besar. Itu yang harus kita jaga. Karena kayak apapun kita 10 kali, 20 kali, 100 kali mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kalau dalam hidup kita masih memelihara tahayul, hurafat, syirik, dan macam sebagainya, maka rusak iman kita. Dan inilah yang merusak iman. Apabila iman rusak, maka harapan besar semua ibadah rusak. Kita khawatir kalau orang sholat tidak benar, sholatnya tidak diterima. Kita khawatir kalau orang beribadah tidak benar, maka ibadahnya itu tidak diterima. Tapi manakala iman yang rusak, maka habis seluruh amal ibadahnya. 88 surah Al-An'am Allah katakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya seseorang itu menyekutukan Allah, maka Allah akan menghapus seluruh amal yang pernah dia lakukan. Seluruh amal yang dia lakukan. Dia bangun sebuah masjid. Dia membantu kepada sesama dan berbagi. Dia sholat sekian lama. Ibadahnya itu diterima dalam catatan ibadah besar yang nanti akan diterimanya pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Pada satu hari dia terkumpul dengan kawan. Salah memilih kawan bergaul. Ternyata kawan yang akrab dengannya senang dengan sesuatu yang nilainya kemusyrikan. Tabarruk ke sana sini, mengambil berkah ke sana sini. Termasuk pada tempat-tempat yang tidak dikatakan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, "Man tabarruka bihajarin aw syajarin wa nahwihi ma faqad asyrak." Siapa yang mengambil berkah pada batu, pada kayu, pada benda, pada kubur, pada apapun, maka dia terperangkap kepada kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asik berkawan lawan itu. Lalu umpat melakukan syirik yang tadinya terjaga, lalu melaksanakan kemusyrikan. Maka menurut Al-An'am 88 ini, segala amal baiknya masa lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika mati pada saat melakukan kemusyrikan itu? Kosong daripada segala amal ibadah. Syukur kalau sempat bertaubat. Setelah sakit, dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dia bertaubat kepada Allah daripada kemusyrikan yang pernah dia terjebak. Maka amal yang sudah ditarik oleh Allah dikembalikan lagi kepadanya. Ibadahnya dikembalikan lagi. Amalnya membangun masjid dikembalikan lagi kepadanya. Asal syirik itu dibersihkan pada kehidupan dan keyakinannya. Karena ini penyakit yang sangat berbahaya. Pertanyaannya, kebersihan akidah adalah jauhkan. Apa kebersihan akidah itu? Jauhkan diri kita daripada kemusyrikan. Kalau Nabi menjelaskan kepada laki-laki yang datang dan ternyata malaikat Jibril tentang Islam, syahadat 2 kalimah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan berhaji bagi yang mampu. Ini yang ulun katakan, tidak semua orang bisa melaksanakan rukun Islam. Bagi orang yang tidak punya kemampuan berhaji ke Baitullah, tidak dituntut kewajiban. Bagi orang yang tidak punya harta untuk bisa berzakat, tidak dituntut kewajiban. Yang dituntut tuh orang punya harta yang cukup dengan nasab, dengan nisab dan haul. Maka wajib dituntut mengeluarkan zakat. Maka rukun Islam itu tidak semuanya kita bisa melaksanakan. Syahadat kita bisa. Salat bisa, kada ada alasan. Karena ujian Nabi kalau kada kau berdiri, salatnya duduk. Kalau kada kau duduk, berbaring. Diudui dengan isyarat. Kada kau lagi lenggang-lenggok sujud ruku. Dengan isyarat. Diarahkan ke arah kiblat. Di bagian kepala dibantali agak tinggi. Kemudian dia salat. Jangan pun sujud ruku. Mengangkat kedua belah tangan aja kada mampu di waktu takbiratul ihram. Sedang salat berbaring. Ini pun Allah tuntut. Untuk jangan meninggalkan salat. Maka salat itu kada ada qodoknya, Pak. Karena kada boleh ditinggalkan. Salat itu kada ada qodoknya, jangan pernah pian.
Salat maghrib 3, kemudian 3, kemudian 3, kemudian 3. Hujan nang di samping, apa pina 3, 3, 3. Man kau beli ba'diyah kan itu 2-2. Hujan nasiden, maghrib pertama nang 3 bersama imam. Nang 3 kedua, itu maghrib nang 20 tahun tertinggal. Maghrib ketiga, yang 10 tahun tertinggal. Rancu amal tanpa tuntunan dan bimbingan dari Nabi. Nabi kada pernah memerintahkan seperti itu. Terus nyamannya pang, kayak apa kita meninggalkan sholat, pertanggungjawabannya kita taubat dan jaga sholat mulai hari ini. Itu aja. Taubat sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala dan tidak lagi tinggalkan sholat. Dan mulai hari ini menjaga sholat kita. Berbeda pada saat puasa yang tertinggal. Kunna nu'mar biqada'is sawm wa la nu'mar biqada'is salati. Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan Imam Bukhari. Aku disuruh Nabi mengqada puasaku yang tertinggal. Tapi Nabi kada pernah menyuruh aku mengqada salat yang tertinggal. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Ulun pernah satu pesawat dengan satu rombongan di waktu berangkat umrah dari Jakarta ke Jeddah. Waktu itu kami melewati waktu zuhur dan waktu asar. Jamaah ulun ajak untuk salat zuhur, salat asar di jamak dua-dua dengan tayamum di dalam pesawat. Maka jamaah ikut. Ya, karena tadi mesra bependeran lawan sidin, lalu ulun coba ajak, Pak, ayo kita salatan. Nih, waktu asar hampir habis. Pacangan sampai ke Jeddah kena Mbak Isa. Waktu asar sudah hampir habis. Ujar sidin, aku nanti sholat zuhur, sholat asarnya di Madinah aja. Padahal di Jeddah aja. Padahal datangnya habis Isya. Habis Isya adalah waktu zuhur, waktu asar. Kada ada waktu zuhur. Coba kita diskusi ringan-ringan di karasi sidin. Ayo kita beda pendapat di sidin. Ulun bingung juga mengerjakan zuhur asar di waktu Isya kayak itu nah. Lamun kada dikerjakan di pesawat, artinya tertinggal dua salat. Tertinggal 2 salat. Ternyata beliau kada menganggap salat sungguhan, salat di pesawat itu. Padahal kita tidak ada menganggap salat itu main-main. Apabila kita mengangkat takbir, ruku, sujud, kemudian apa? Kita kada ada nang main-main, salat bujuran. Salat bujuran. Hanya kita kada kawa sujud karena duduknya di kursi masing-masing. Kada kawa sujud. Dan itu nilainya salat. Karena kita mengambil rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Ambillah keringanan yang Allah ringankan kepada kita. Jangan diberatkan. Kalau jaraknya mencukupi, kita boleh untuk melaksanakan sholat asar, zuhur, asar. Kenapa kita harus menyempurnakan? Apakah kita tidak mau Allah berikan keringanan kepada kita? Ambil keringanan yang Allah berikan kepada kita. Para jamaah sekalian, rahimakumullah. Jadi, sebagai seorang muslim, kalau ini rukun Islam yang kita bicarakan, ada ta'riful Islam, makna Islam. Makna Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid. Orang Islam berserah diri kepada Allah dengan ketauhidan. Maka itu tadi, akidah tadi. Berserah diri dengan Allah dengan ketauhidan. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk dan taat kepada perintah Allah Ta'ala. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri daripada syirik, berlepas diri daripada penyebar kemusyrikan. Nyata itu syirik, jauhi. Nyata sidin itu menyebarkan syirik, maka kita berlepas diri. Kita berlepas diri daripada apa? Daripada apa yang dia perbuat, daripada apa yang dia lakukan. Karena itu sesuatu yang terlarang. Inilah ta'riful Islam. Inilah arti Islam. Menyerahkan diri kita kepada Allah dengan kebersihan akidah. Menyerahkan diri kepada Allah itu apa? Meminta kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Itu menyerahkan diri kepada Allah. Maka dalam ayat 102 Al-Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali kamu sudah berserah diri kepada Allah. Sudah Islam. Dan Islam adalah menyerahkan diri dengan kebenaran. Tauhid dengan kebenaran akidah. Al-inqiyadu lahu bitta'ah. Orang Islam itu tunduk kepada
taat kepada Allah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit ketaatan hari ini yang orang klaim sebagai ibadah besar, padahal bukan apa-apa yang pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dan orang Islam lebih berhati-hati untuk melaksanakan satu ibadah. Biar sedikit, tapi itu punya dalil, lebih baik daripada banyak, tapi direkayasa sendiri. Direkayasa sendiri. Bapak-bapak, karena khawatir juga pada akhir zaman seperti ini, banyak orang yang bermaksiat tapi atas nama Islam. Dia menganggap maksiat itu ibadah. Dia menganggap maksiat itu ibadah. Ibadah tuh orang Islam yang diperintahkan beribadah. Padahal yang dilakukan adalah sebuah kemaksiatan. Kenapa? Karena salah dalam mengambil sumber-sumber Islam itu. Sumber Islam tuh ambil yang hak. Di mana yang hak berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, inilah Islamnya Nabi dan para sahabat Nabi. Allah menyuruh kita mengikuti mereka. Allah yang menyuruh kita. Bukan siapa-siapa. Allah katakan dalam ayat 100 surat Taubah, "Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan." Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansor. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita hari ini, kita bukan kaum muhajirin. Biar kita tinggal di gang muhajirin, kita bukan kaum muhajirin. Kaum muhajirin yang dimaksud orang-orang Makkah yang pertama masuk Islam. Kita bukan kaum ansor karena mati pada zamannya muhajirin dan ansor. Tapi kita dituntut oleh Allah mengikuti muhajirin dan ansor itu. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Sayang ayat ini kadang-kadang dihapaki oleh orang Islam sendiri. Pahamlah pian ati dihapaki itu. Dianggap ringan. Manakala ada yang kita mengajak, ayo kita umpat sahabat Nabi aja karena Allah menyuruh, oh itu bubuhan Wahabi, nangka itu. Bubuhan kita tidak. Bubuhan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bubuhan kita aswaja. Biasanya kayak itu. Padahal sidin kada tahu arti Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa. Firqatun Najiyah. Golongan yang diselamatkan itu adalah, pada saat Nabi ditanya, siapa golongan yang diselamatkan wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi. Ma'ana alaihi al-yawm, redaksi yang lain, wa ashabi. Golongan yang diselamatkan, orang yang mengikuti apa yang aku lakukan hari ini. Dan orang yang mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatku. Nabi menjamin, inilah golongan yang diselamatkan. Firqatun Najiyah, menurut kita, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya, versi pemahaman berbeda. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Lamun sahabat menggawi, kita gawi. Kalau sahabat kan menganggap itu satu ibadah, lebih baik kita bersabar-sabar, karena kita takut banyaknya amal tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Ulun sering menyampaikan pada kajian kita contoh ini. Maha suci Allah, maha suci pengadilan Allah bisa dicontohkan dengan kehidupan dunia. Tapi untuk mendekatkan paham, seorang laki-laki punya duit banyak, Pak. Kemudian masuk ke dalam pusat perbelanjaan, beli ini, beli ini, beli ini. Masuk ke supermarket umpamanya. Bawa mobil box, dipenuhi mobilnya dengan belanjaan. Kemudian dibawa ke kasir. Disuruhnya kasir menghitung berapa jumlah tukarannya. Kasir tek semuaan, ujar kasir 10 juta. 10 juta Pak Haji, perbelanjaan pian. Diambil sidin kantong sebelah kanan. Kantong sebelah kiri masih mengapok lagi, kadang-kadang bauna. Banyak bisi duit. Diserahkan sidin, ratusan ribu, 100 lembar. Bekabat, nih duitnya kasir. Tapi orang yang ditunjuk kasir dalam sebuah perusahaan, bukan orang yang tidak cerdas. Kasir cerdas. Kasir terngiang, terbayang dengan iklan Bank Indonesia, dilihat di Rabadan dan di Terawang. Di musim menyebarnya duit-duit palsu. Kata kasir, kada kau dilihatakan nang 100 lembarnya. Dilihati oleh kasir, dilihat, diraba, kemudian diterawang. Sehingga kasir menyimpulkan, Pak Haji, duit pian nang 10 juta ini semuaan palsu.
Untung pian hari ini kada ada polisi. Jika ada polisi, pian dianggap penyebar duit palsu. Transaksi jual beli batal. Barang-barang ulun yang sudah masuk kembalikan. Pian kada dapat apa-apa hari ini. Nauzubillah min jalik, kita seperti itu di pengadilan Allah Ta'ala. Pada saat seseorang menyampaikan, saya pernah beramal ini, beribadah ini, beramal ini, beribadah ini. Tapi catatan kehidupan kita kosong. Yang diserahkan oleh malaikat pencatat. Kita tidak dapat apa-apa, na'udzubillah min jalik. Karena apa? Kamu melakukan amal-amal palsu. Nabimu tidak pernah mengajarkan kamu untuk mengamalkan itu. Itu yang kita takutan benar-benar. Sedikit kada apa-apa, punya dasar dan tuntunan. Lebih baik daripada banyak, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi kada ada dasar dan tuntunan. Tapi itu yang menjadi amal yang dilakoni oleh manusia banyak. Al-iqtisadu fis sunnah khairum minal ijtihad fil bid'ah. Sedikit tapi sunnah lebih mulia daripada banyak tapi kada memiliki dasar dan tuntunan. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kita orang Islam wa tuqimas shalah, mendirikan salat 5 kali sehari. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutah." Sungguhnya salat itu diwajibkan kepada setiap orang yang beriman dengan berwaktu-waktu. Siapa yang menentukan waktu salat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ukuran bahari dengan wahini berbeda. Kalau bahari itu bertajak tungkat. Apabila tungkat ditajak, kemudian ada bayang-bayang sedikit ke arah ke belakang, maka masuknya waktu zuhur, menandakan matahari sudah gelincir. Begitu juga dengan waktu asar, waktu maghrib, apabila matahari sudah tenggelam, waktu isya, hilangnya sapak yang merah sudah masuk. Wah, ini nyaman sudah. Jam tangan ada di tangan masing-masing. Ada juga yang kada berjam, tapi di kantong HP 2 biji. Mudah aja biar lihati waktu salat apabila. Waktu salat apabila. Ini kita nikmati dan kita syukuri. Jangan sampai ayat itu dirubah. Dirubahnya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Tapi dirubah sidin. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqita. Mauquta itu Allah yang menentukan waktunya. Tapi kalau mau kita yang menentukan waktunya. Sehingga di penghujung waktu asar baru sholat asar. Kada sempat lawas simbah sholat asar, zikirnya aja kada sempat habis, azan sholat maghrib. Bertahan sampai isya, berkuar-kuar lawan kawan. Alhamdulillah aku sekali baudu 3 kali sholat wajib jadinya. Untunglah, kada untung, ini rugi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berudu dalam keadaan suci. Udu Nabi belum batal, Nabi berudu. Amun kita nyata kiri kanannya sudah menyaksikan bahwa kita batal, tetap kita bertahan kada batal. Pak Haji pian berudu, ujar sidin kada batal aku. Ujian yang sebelah sini batal. Ujian yang sebelah sini batal. Apa buktinya aku batal, Jasidin? Melihatlah pian berjauhan orang pada pian. Artinya sangat benar baunya tuh nah. Maka kantut nih kan, maaf, 2 aja. Bunyi lawan bau batal. Jangan pelit lawan udu. Bahkan kalau bepergian berudu. Ini kebiasaan-kebiasaan yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ulun simpulkan kajian malam hari ini. Orang Islam adalah harus bisa melaksanakan 5 rukun Islam bagi yang mampu. Karena ada yang tidak mampu. Asyhadu an la ilaha illallah pasti mampu dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mendirikan salat pasti mampu. Menunaikan zakat tidak semua orang mampu kecuali orang yang berharta. Kemudian puasa Ramadan ada yang kada mampu. Ada yang kada mampu. Biasanya yang penyakit mahnya kronis. Asal jangan mahnya datang-datangan. Biasanya ribut sakit mah itu hendak datang Ramadan. Sebelum Ramadan kan ada urusan mah, kada urusan apa-apa. Ini mah mahir ngaranya bukan mah kronis. Tapi kalau mah bujur-bujur boleh kada berpuasa. Naik haji harus bagi orang-orang tertentu. Maka Nabi katakan
man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu datang ke sana. Mudah-mudahan Allah sempurnakan rukun Islam kita semua. Mampu melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan kita mampu menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.